balik dari Filipina gue juga nggak nyangka bakal kuliah hukum. Waktu itu gue actually lagi nemenin temen daftar kuliah hukum, Oh gitu. akhirnya gue ikutan daftar. With singing kan kita nggak tahu sampai kapan, it's good to have Oke. a plan, Mhm, gitu, it's good to have, something to fall back to, gitu. mhm. And that's quite, that's a bittersweet fact about being in the entertainment karena there's always going to be something new or Iya younger. iya. Ya, alhamdulillah gue lulus cum laude sih. Ada cerita para puan. Hai kawan Puan, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Cerita Para Puan. Belakangan ini kita sering sekali mendengar atau membaca berita seputar COVID. Nah, kawan Puan yang kali ini akan bergabung sama kita adalah salah satu orang yang baru saja sembuh dari COVID. Kawan Puan yang ini juga mengalami efek dari pandemi ini terhadap kegiatannya, karena kalau dulu dia adalah seorang musisi dan aktris, sekarang akhirnya dia malah mencoba sebagai pegawai kantoran. Satu hal lagi, mungkin nanti kawan Puan akan merasa, kayaknya kenal so deket banget ya. Itu karena memang saya udah kenal cukup lama nih dengan kawan Puan kita kali ini. Sebelum panjang-panjang, saya kenalin aja dari depan, namanya Lala Carmela. Kita pernah satu kuliah bareng, sehingga ngobrol sama dia itu betul-betul ngobrol, ketemu teman lama. Apa aja yang akan kita bahas bersama? Kita akan bahas mulai dari cerita Lala dan berbagai mimpi yang pernah dia miliki, perubahan mimpinya, dan bagaimana cara dia mengambil alih kendali lagi atas hidup dan mimpinya ketika waktu itu pernah mengalami sebuah hubungan yang toksik. Ceritanya seperti apa? Itu juga akan kita dalami bersama. Jadi kita langsung sapa aja. Halo La, apa kabar? Hai, hai, hai. Baik, recovering. Nah, iya, recovering terakhir tuh berarti waktu itu ngeliat di story sih ya, akhirnya udah negatif gitu kan. Itu Iya. kira-kira berapa hari lalu ya lah ya? Itu sekitar mungkin 1,5 minggu yang lalu. 1,5 minggu lalu ya? Ya, oh, ya hampir 2 minggu, hampir 2 minggu yang lalu. Dan akhir ya isolasinya berarti 2 minggu? Isolasinya 2 minggu, heeh. Wow, mungkin karena sekarang lagi masa pandemi ya, kali boleh cerita dikit nggak sih, La, waktu itu biasanya pertanyaan yang umum muncul adalah, kebayangnya kenanya dari mana ya, La? Gitu. Mhm, mhm, mhm. Iya, karena, sekarang udah hampir orang-orang yang kena udah nggak sadar mereka kenapa enggak, jadi waktu itu memang ketemu dengan orang yang ternyata positif, gitu. Mmm, Heeh, karena setelah beberapa hari ketemu dia, adanya gejala, terus, spekulasi, terus ternyata dia juga, ngalamin gejala dan setelah dia tes, dia positif, terus aku tes, aku juga positif, dan 2 temen aku yang juga kita bersama-sama saat itu juga unfortunately positif, tapi alhamdulillah semuanya udah sembuh. itu itu luar biasa banget dan Iya. yang paling mengharukan yang pas akhirnya bisa ketemu lagi sama orang tua ya? Iya, karena pas banget kejadiannya itu, mmm, pas waktu ulang tahun bokap gue, terus pas kan 2 minggu setelah itu ulang tahun nyokap gue gitu. Jadi emang bulan Juni kan ulang tahunnya mereka, so Mmm, sedih lah waktu awalnya kayak nggak bisa bareng-bareng dan pas waktu udah sembuh pun juga masih agak ya nggak bisa tetep gue pakai masker lah. mhm. Kadang gue juga sampai sekarang masih pakai masker kok karena, masih beberapa hari ini kan, masih WFO, karena kebetulan bidang kerjaan gue itu, masuk sektor esensial keuangan. Nah, karena udah mention kerjaan, let's talk about kerjaan. Boleh, boleh, boleh. Ini, gua aja agak kaget waktu pas ngelihat gitu, malah sekarang kerja kantoran gitu. Itu kayak, wow,
ini anak kreatif banget, tiba-tiba dia punya kayak sana tuh kayak desk job gitu. Itu kok bisa tiba-tiba gitu lah? Nggak tiba-tiba sih pasti ya, itu pasti ada ceritanya dong. Ada ceritanya. Jadi, 4 bulan setelah pandemi, udah mulai ya agak merasa bosen ya gitu, bosen di rumah terus. Daripada aku down, karena ya tentu mungkin bukan aku aja, tapi semua teman-teman di dunia entertainment, down lah dengan kondisi corona ini gitu. Terus saat itu aku pikir, ya udah, this is the time to try something new. Akhirnya ya udah, kan dari dulu memang udah pingin mencoba corporate life, karena aku memang sempat kuliah lagi waktu itu ngambil hukum, terus sempat ngambil bar test-nya dan memang ada keinginan untuk mencoba bekerja di law firm. Nah, tapi waktu itu memang lucunya juga, ketika mendapat opportunity untuk kerja di law firm, juga mendapat tawaran untuk kerja di perusahaan fintech. Ya udahlah, like right now there's nothing to lose, dan kayak waktu itu juga pas waktu aku lihat perusahaan fintech di mana aku kerja sekarang, um, I feel the product itself is very interesting gitu, dan memang aku nggak pernah begitu tahu tentang hal-hal yang berbau fintech gitu. So, lagi-lagi kayak daripada mungkin working at a law firm could be very challenging, kita benar-benar try something new gitu. Makanya akhirnya aku masuk ke perusahaan di mana aku kerja sekarang. Terus itu peran lo di situ berarti sebagai apa lo? Peran gue di sini as marketing and partnership. Oh, oke. Where gue masih bisa menggunakan skill yang gue gunakan untuk Lala Carmela. Tapi ya itu dia, karena ini juga masih perusahaan baru dan bisa dibilang treatment-nya itu kayak startup gitu. So everybody goes beyond their job desk and do everything gitu, do everything for our main objective adalah kepuasan customer. So akhirnya gue juga belajar mengenai nggak hanya marketing and partnership aja, tapi gue belajar tentang digital marketing. Terus gue juga belajar mengenai sales di situ, terus gue belajar tentang produknya sendiri gitu, which is something very new for me, tapi being a person yang selalu suka ya belajar sesuatu yang baru, jadi exciting gitu. Every day I learn something new gitu. Jadi saat ini bisa dibilang selain partnership dan marketing, gue juga berada di digital marketing team-nya. Oke. Tapi tadi kan lo sempat cerita ya bahwa sebenarnya dari dulu tuh pengen banget nyobain corporate life. Iya. Sejak kapan ya exactly? Apakah sejak waktu masih main FTV? Itu kan FTV ya. Apakah dari sejak itu, apa dari sebelumnya lagi emang kayak mimpi masa kecil, atau di sebelah mana tuh mimpi corporate life lo? Kayaknya pas waktu gue kuliah hukum sih. Pas waktu gue kuliah hukum, gue nge-imagine gue akan kerja di law firm, dan that's the corporate life that I will be venturing, yang gue akan coba gitu. And funny thing, setiap kali ada kesempatan untuk mencoba, tapi kayak juga ada kerjaan juga dari Lala Carmela yang nggak bisa gue tinggalin gitu. Jadi selalu kayaknya tuh kok nggak jodoh gitu. And tapi kayak hasrat untuk nyobain corporate life masih ada, dan yang ini pas banget karena walaupun dia corporate life, being a fintech company, tapi karena sifatnya juga dia kan company yang dari Australia gitu, jadi kayak culture-nya juga masih lebih santai, terus juga semuanya proaktif, semuanya nggak gitu yang apa sih, terlalu kaku politik. Everybody helps everyone gitu. Jadi culture-nya masih suitable lah gitu dari gue yang background-nya entertainment gitu. Iya, benar-benar. Kita tarik mundur dikit ya. Sekarang lo udah kerja di bagian fintech yang akhirnya berbeda dari yang sebelumnya ngambil hukum gitu kan. Terus kalau tarik balik lagi kan kita pernah sama-sama di sastra Inggris gitu ya. Iya. Nah itu kan jauh ya lah. Maksudnya lompatnya tuh lumayan macam-macam lah gitu. Itu sebetulnya
di kepala lo ya, di bayangan lo gitu, Mhm. pindah-pindah berbagai bidang itu, is it worth the time and the effort? Atau sebenarnya awalnya pengen focusing atau spesifik di satu hal, what's the reason behind it sih, mencoba berbagai hal baru gitu? Kuliah hukum tuh nggak main-main loh, La. Iya, waktu itu sebenarnya plan-nya adalah gue pingin masuk hukum, pas waktu gue pertama kali lulus gue pingin masuk hukum di UI, tapi gue nggak dapet. Gue nggak dapet dan, waktu itu nyokap gue cuma bilang, "Tapi tetep UI dong," gitu. Ternyata waktu itu dapet UI-nya D3 Inggris. Dan akhirnya setelah ngobrol sama orang tua gue kayak, "Oke, kita, just do this, nanti habis itu kan ada program extension kan, dulu kan ada program extension." Yap. So also that was the plan, tapi juga pas waktu 3 tahun setelah lulus, pas waktu gue mau plan on the extension, tau-taunya gue dapet tawaran nyanyi di Filipina. Iya. So, setiap I guess setiap orang hidupnya memang beda-beda ya. In my case, it's just always sometimes full of surprises aja gitu. Kayak, satu hal juga yang gue lihat dari hidup gue adalah something about not, being too in control about it or kayak planning it too much, karena at the end of the day ya udah gue jalanin aja gitu hidup ini. Karena gue nggak pernah juga merencanakan kayak tiba-tiba akan nyanyi di Filipina gitu. Iya iya. I never really, maksudnya gue suka banget musik, tapi gue nggak tahu gue bakal jadi penyanyi gitu, gue bakal kayak make an album. I also didn't know gue bakal akhirnya play in a movie. Waktu itu gue main sinetron pun itu gara-gara dorongan nyokap gue, dan gue kayak it was never like something yang kayak came from me gitu, tapi kayak in a way how life brings me to this path and give me all the surprises, itu kayak ada lesson-nya sendiri, dan it's definitely yang akhirnya nge-shape who I am today gitu. Tapi kebetulan jalannya hidup gue tuh emang kayak agak, ya gini aja, agak unik aja, tiba-tiba kayak balik dari Filipina, gue juga nggak nyangka bakal kuliah hukum. Waktu itu gue actually lagi nemenin temen daftar kuliah hukum, Oh gitu. akhirnya gue ikutan daftar. Tapi itu ada yang lucu deh. Jadi kan tadi lo cerita bahwa awalnya pengennya hukum. Awalnya pengennya hukum, tapi lalu sayangnya timingnya belum dapet lah ya. Kita harus bilang timingnya belum dapet, karena kan akhirnya lo dapet juga gitu. Tapi at that point of time, mimpinya sebenarnya buat hukum, gitu ya? Iya, waktu itu emang dari kecil tuh kayak nenek gue tuh kayak bilang kayak, "I think you're gonna be a lawyer." Oke. Jadi udah kelihatannya dari nenek yang lihat ya. Iya. Tapi tadi lo cerita bahwa malah pas nemenin ada teman buat daftar hukum. Lalu tidak berniat untuk daftar, tapi lalu tiba-tiba daftar aja gitu. Tapi kok bisa santai gitu lah. Itu kan mimpi lo loh di awal gitu. Waktu itu karena emang nggak, ya udahlah, gue udah ada profesi, mungkin ini yang emang harus gue jalanin, dan mimpi gue arahinnya ke sini aja, atau gimana? Jadi waktu itu juga kayak, pas waktu gue daftar kayak, ya itu gue ngobrol gitu sama tante gue saat itu, dia bilang, "You know, mungkin kayak with singing kan kita nggak tahu sampai kapan, it's good to have backup plan, gitu, it's good to have, something to fall back to," gitu. And that's quite, that's a bittersweet fact about being in the entertainment, karena there's always going to be something new or younger. Ya, alhamdulillah gue lulus cum laude sih waktu itu. And ya udah kayak I always juggle my time kayak, and it becomes a balance gitu. Karena being in the entertainment industry juga ada challenges-nya, dan pas waktu gue kuliah hukum itu kayak refresh diri gue juga gitu. Kadang kayak kalau misalnya gue habis ujian, terus habis itu gue ada manggung, lebih enak aja rasa manggungnya itu. Kayak, it's like you achieving two things, kayak hitting two birds with one stone. Kayak sensasi itu tuh
buat gue kayak apa ya, make life worth living, make me feel like ya I'm living life gitu karena like I'm trying so many things gitu. Jangan-jangan itu juga sensasi karena salah satu mimpi lama bisa Iya. dapet. Karena nggak nyangka loh lah, misalnya kita lulus itu terakhir beberapa belas tahun lalu gitu ya. 2006. 2006 ya, 15 tahun lalu gitu. Terus siapa yang nyangka sih bahwa akhirnya kita ketemu dalam situasi dan setting yang bisa kayak begini gitu loh. Kan siapa yang nyangka gitu kan? Itu kadang-kadang tuh hal yang buat gue tuh hal yang kayak menyenangkan lagi gitu loh, kayak bisa ketemu teman tapi di setting yang berbeda dan kita bisa saling support dalam hal seperti ini gitu. Iya, setelah gue kemana-mana kan, kayak balik lagi, hai. Karena kayak, wow, kita ketemu lagi. Dan akhirnya kita bisa ngobrolin gitu loh, kayak, oh mimpi lo udah dapat apa aja, oh gue udah bisa ini. Gak tau ya, kalau menurut gue untuk usia kita dan beberapa mimpi kita tuh bisa kita centang ya, bisa checklist cek. Itu luar biasa gak sih? Yep. Lu akan berencana stay lama gak kira-kira sebagai pekerja kantoran? Is it a long term thing gitu atau kebayang? So far sih, itu kepikiran jujur aja kayak sebenarnya July ini marks 1 year gue di Ray. Oke. Yeah. Dan juga cepet banget ya, kayak udah setahun aja gitu. Dan tadinya sih sebelum this whole Delta variant, happening, karena kan I'm still making my music actually. Yeah. Gue sih bikin lagu tetap masih jalan, cuman kan emang manggung gitu kan emang belum bisa lah gitu. Dan masih bahaya. Tapi kepikiran kayak kayaknya things are looking ready to get back to normal nih gitu. Gitu. Terus kayak ternyata belum kan. Tapi itu dia sih, gue bener-bener belajar dari si corona ini kayak karena so many things juga happen gitu, kayak within this corona yang membuat gue sadar kayak yaudah emang in my life particularly kayak emang gue nggak bisa terlalu ngontrol untuk ngeplan ini itu gitu. I just go with it and kayak learn from every step of the way gitu. Karena that's the way my life lives gitu. Jadi akhirnya kayak sekarang sih ya masih lanjut. Gue juga seneng bisa terusin gitu. Gue juga nggak tahu sih kayak where is this gonna take me. Tapi one thing for sure, gue juga nggak mau do something setengah-setengah gitu. As long as I find my purpose in that place, gue pasti akan terus lanjutin gitu. But again, anything can change. I really don't know what the future brings.